tentang bagaimana teknik dasar bermeditasi. Saudara-saudara, meditasi ini adalah merupakan ciri khas di dalam ajaran Sang Buddha. Kenapa demikian? Karena intisari agama Buddha adalah kurangi kejahatan, tambah kebaikan, dan sucikan pikiran. Mengurangi kejahatan kita bisa kerjakan dengan baik. Artinya kalau ada pencurian, kita bisa hindari. Penganiayaan, kita bisa hindari. Menambah kebaikan juga bisa kita kerjakan. Misalnya kita tahu ada orang menderita, kita menolong. Melihat makhluk yang menderita, kita juga bisa menolong. Tetapi memiliki pikiran yang baik, ini tentu sulit dikerjakan. Karena kita banyak menolong orang, tetapi pikiran kita mungkin masih terkena pikiran jelek. Kalau sudah direnung-renung, habis ditolong, kok nggak terima kasih. Kadang-kadang kita bisa mengucapkan di dalam hati, kenapa tadi saya harus menolong dia? Rugi aku. Orang ditolong nggak tahu terima kasih juga. Nah, cara berpikir yang salah inilah yang harus diperbaiki di dalam Dharma. Karena kalau mendorong orang berbuat baik, mencegah orang berbuat jahat, orang tua kita pun, nenek moyang kita pun yang tidak mengenal agama, dia bisa mengerjakan. Tetapi membersihkan pikiran, ini yang membutuhkan satu teknik khusus. Saudara-saudara, teknik ini dicapai juga oleh Pangeran Siddhartha sebelum mencapai kebudaan, dilatih juga. Beliau lalu berguru setelah meninggalkan istana pada umur 29 tahun, beliau lalu berguru ke berbagai guru yang hebat-hebat untuk bermeditasi, untuk mengamati pikirannya. Tetapi pengamatan pikiran ini hanya sampai tenang, sampai enak, yang bukan menyelesaikan masalah yang sesungguhnya. Apakah masalah yang dipikiri oleh Pangeran Siddhartha pada waktu itu? Pangeran Siddhartha merasa sedih, merasa stres. Kenapa di dunia ini kita selalu berkumpul dengan yang dibenci dan berpisah dengan yang dicinta? Kenapa harta saya yang demikian banyak tidak bisa mengatasi berkumpul dengan yang dibenci dan berpisah dengan yang dicinta? Kenapa kedudukan saya sebagai pangeran tidak bisa mengatasi ketika berkumpul dengan yang dibenci dan berpisah dengan yang dicinta? Karena itu Pangeran Siddhartha kemudian meninggalkan istana dan bermeditasi. Tetapi walaupun sudah tenang, mencapai ketenangan yang tinggi-tinggi, tetap masih mengalami stres ketika berkumpul dengan yang dibenci dan berpisah dengan yang dicinta. Akhirnya beliau berjuang. Tetap di dalam meditasi, tapi beliau berjuang mencari sebab kenapa manusia itu
Stres kalau berkumpul dengan yang dibenci dan berpisah dengan yang dicinta. Dicari sebabnya. Ternyata sumbernya dari pikiran. Ketika pikiran ingin selalu berkumpul dengan yang dicinta, muncullah stres. Ketika pikiran ingin selalu berpisah dengan yang dibenci, muncullah stres. Jadi kalau pikiran diperbaiki, stresnya hilang. Nah, bagaimana mengatasi pikiran? Juga dengan mengendalikan pikiran yang disebut bermeditasi. Meditasi ini sebetulnya bukan berdoa. Karena itu pada saat seseorang bermeditasi tidak perlu bibirnya umi-umi. Tidak perlu, karena bukan berdoa. Meditasi juga bukan mengatur pernafasan. Sehingga begitu selesai meditasi, gobios semua. Nahan napas, keluarkan pelan-pelan, bukan. Meditasi itu mengamati pikirannya sendiri. Karena pikiran inilah yang munculkan keinginan. Keinginan itulah yang menimbulkan penderitaan ketika berkumpul dengan yang dibenci dan berpisah dengan yang dicinta. Jadi sekarang kita selama meditasi itu dilatih untuk mengamati pikiran. Bagaimana caranya melatih mengamati pikiran? Manusia terdiri dari badan dan batin. Agar batin dalam pengamatan pikirannya bagus, maka badan harus kita siapkan untuk bermeditasi. Kita duduk bersila seperti sekarang. Anda sekarang mengambil posisi bersila yang diperkirakan cukup tahan lama. Ya, jadi Anda renungkan kebiasaan Anda waktu bersila itu bagaimana yang biasanya, yang kuat lama. Ya, karena selama meditasi nanti Anda berusaha mempertahankan posisi duduk Anda seperti semula. Jadi kalau awalnya duduk Anda bersila, kaki kiri di atas, kaki kanan di bawah misalnya, atau sebaliknya kaki kiri di bawah, kaki kanan di atas, ya sampai meditasi selesai, ya itulah yang Anda tetap posisinya di situ. Ya, sekarang bersila. Kemudian punggung Anda tegakkan. Anda menegakkan punggung semampu yang Anda bisa tegakkan. Walaupun Anda agak santai, tapi Anda tegakkan dengan baik. Dada Anda angkat sedikit. Kemudian telapak tangan kiri Anda letakkan di bawah telapak tangan kanan. Dan letakkanlah di pangkuan Anda. Kalau bisa nempel ke perut bagian bawah Anda. Kenapa demikian? Karena dengan Anda nempel perut di bagian bawah ini, dada Anda akan menjadi lebih tegak. Punggung Anda juga lebih kuat untuk duduk lebih lama. Kalau tangan Anda letakkan di pangkuan atau di lutut atau di mana saja, cenderung nanti duduknya akan menunduk. Kemudian sekarang Anda tegakkan kepala Anda. Lalu mata Anda pejamkan. Seluruh perhatian Anda pusatkanlah
pada pernafasan Anda. Anda bernafas seperti normal, seperti biasa, tidak perlu diatur, dan Anda cukup mengetahui bahwa saat ini nafas masuk dan saat ini nafas keluar. Anda hanya mengamati pernafasan Anda. Nafas lambat, biarkanlah nafas Anda melambat. Nafas dangkal, biarkanlah nafas Anda dangkal. Tetapi pada prinsipnya, Anda hanya merasakan nafas masuk dan keluar. Segala pikiran tentang pekerjaan, tentang keluarga, tentang kegiatan-kegiatan yang lain, hendaknya Anda potong, Anda lenyapkan, dan Anda hanya memperhatikan pernafasan Anda. Rasakan baik-baik ketika nafas masuk. Dari lubang hidung Anda terasa udara yang hangat memasuki melalui hidung Anda, lewat tenggorokan Anda, memasuki rongga dada Anda. Ketika nafas keluar, Anda juga amati udara melewati rongga dada Anda, melewati tenggorokan Anda, dan melewati kedua lubang hidung Anda. Seluruh perhatian Anda pusatkanlah pada pernafasan. Karena pada saat Anda mengenali proses nafas masuk serta proses nafas keluar, sebetulnya Anda mulai mengendalikan pikiran Anda sendiri. Pikiran yang liar, yang selalu berpikir yang lain, yang sulit dikendalikan, yang tidak mau diam, yang tidak mau tenang, kita kuasai, kita kendalikan dengan hanya menyebut nafas masuk dan nafas keluar. Kita lakukan ini terus karena sesungguhnya meditasi adalah membentuk
kebiasaan berpikir, kebiasaan berpikir untuk mengamati gerak-gerik perilaku badan kita, membentuk kebiasaan berpikir untuk mengamati segala bentuk ucapan kita, dan yang jauh lebih penting, meditasi adalah membentuk kebiasaan berpikir, mengamati pikiran kita sendiri. Karena dari pikiran kita itulah muncul keinginan, ketamaan, kebencian yang disebabkan kegelapan batin, yang tidak mau menyadari kehidupan yang tidak kekal. Karena seseorang yang tidak menyadari kehidupan yang tidak kekal, muncullah ketamaan, ingin selalu mendapat, padahal sesungguhnya segala sesuatu tidak kekal. Sehingga ketika berpisah dengan yang dicintai, muncullah kesedihan, ketidaktahuan akan ketidakkekalan juga menyebabkan kebencian, selalu ingin menolak yang tidak disukai, sehingga ketika yang tidak disukai datang, muncul di dalam kehidupan kita, muncullah kebencian, muncullah kejengkelan, muncullah stres. Inilah sebenarnya kunci pokok ajaran Sang Buddha. Ketika pikiran menyadari bahwa segala sesuatu tidak kekal, maka ketika berkumpul dengan yang dibenci serta berpisah dengan yang dicinta, batin kita tetap tenang, karena sesungguhnya kita bisa menyadari kehidupan yang tidak kekal. Oleh karena itu, selama kita nanti bermeditasi, marilah kita mencoba menenangkan pikiran kita, memusatkan seluruh perhatian kita hanya dengan mengamati pernafasan kita sebagai satu alat, sebagai satu sarana untuk mengendalikan pikiran kita. Makin sering kita nanti melakukan latihan meditasi seperti ini, makin mudah pikiran kita kendalikan, sehingga badan kita, ucapan kita bisa berkurang dari perilaku yang tidak benar. Bahkan akhirnya pikiran kita pun bisa lebih baik. Karena itu, marilah kita pertahankan posisi bermeditasi ini dengan sebaik-baiknya. Jangan menyerah dengan kesemutan. Jangan menyerah dengan kelelahan. Jangan menyerah dengan segala macam gangguan dari luar. Karena sesungguhnya
melatih batin di dalam meditasi adalah pokok ajaran Sang Buddha. Seorang umat Buddha yang belum melatih meditasi, sesungguhnya dia belum umat Buddha. Dia masih merupakan umat tradisi Buddhis. Pertahankan dengan baik posisi Anda. Pertahankan dengan baik batin Anda. Hanya memperhatikan proses masuk dan keluarnya pernafasan sampai tanda waktu meditasi selesai, kita dengar bersama. Sekarang kita mulai.